Demi bisa merampok tanah rakyat, dia mengatakan, rakyat itu hanya punya hak pakai. Sebenarnya semua adalah tanah negara. Lalu kemudian berkata lagi, dari mana jalannya tanah warisanmu? Emangnya mbahmu menciptakan tanah? Okelah, kita berikan pencerahan kepada mereka. Syarat terbentuknya sebuah negara hanya dua. Satu, tanah atau wilayah. Dua, rakyat. Lantas di mana posisi pemerintah? Pemerintah itu awalnya tidak ada. Dan sebenarnya tidak perlu juga ada. Sebab pemerintah itu hanyalah sebuah organisasi. Apakah organisasi itu sangat penting? Jawabannya tidak juga. Apakah ketika sebuah organisasi bubar, maka rakyat mati? Jawabannya jelas tidak. Lantas bagaimana tiba-tiba bisa ada organisasi di tengah-tengah rakyat? Jadi ketika rakyat itu semakin banyak, maka mereka bermusyawarah untuk mempermudah kehidupan mereka, maka mereka membutuhkan para pembantu. Maka mereka sepakat membentuk sebuah organisasi dan mereka menggajinya. Itulah asal mula pemerintah. Jadi ibarat negara itu adalah rumah, maka rakyat adalah majikan. Dan pemerintah adalah pembantu alias asisten rumah tangga. Pertanyaannya, apakah pembantu rumah tangga itu perlu? Ya, perlu juga sih. Karena akan mempermudah kehidupan kita. Tapi apakah kita akan mati? Atau tidak akan makan jika pembantu tidak ada? Ya, jelas tidaklah. Kan kita bisa masak sendiri atau beli dari rumah makan. Jadi seperti itulah peranan pemerintah di tengah-tengah rakyat. Nah, masalahnya para pelayan di negara kita ini dari awalnya sudah sangat culas. Jadi mereka sering menyamakan pemerintah sama dengan negara. Disinilah awal mula kesesatannya. Sehingga mereka berpikir, berarti tanah negara adalah tanah pemerintah. Boom, hancur sudah kan? Mereka salah persepsi. Lalu kemudian menggunakan persepsi yang salah itu untuk mengklaim apa yang bukan miliknya. Jadi perlu Anda ketahui pemerintah dan negara itu berbeda. Oke, untuk meluruskan pemahaman mereka, kita akan pakai istilah Yunani. Sebab Yunani adalah pusat filosofi dunia, di mana hampir semua konstitusi negara-negara di dunia itu diadopsi dari filsafat Yunani. Jadi negara dalam bahasa Yunani disebut hora. Hora artinya adalah tanah atau wilayah tempat tinggal manusia alias rakyat, kampung halaman atau negeri. Kemudian rakyat dalam bahasa Yunani disebut demos. Nah, jadi jika Anda menyebutkan kata demokrasi atau negara demokrasi, itu artinya kedaulatan rakyat. Sebab demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat. Kratos artinya majikan, pemilik, pencipta, tuan, dewa, ataupun Tuhan. Ini sejalan dengan filosofi Latin, yaitu Vox Populi, Vox Dei. Artinya suara rakyat adalah suara Tuhan, atau kehendak rakyat adalah kehendak Tuhan. Jadi ibarat negara adalah rumah, maka rakyat adalah penciptanya. Kemudian pemerintah di dalam bahasa Yunani disebut kivernisi. Artinya pelayan administrasi, ministry, ataupun pembantu rakyat. Pertanyaannya, bagaimana bisa pelayan yang digaji memerintah tuannya? Ini kan sudah sangat sesat. Jadi kesesatan paradigma inilah yang membuat para pelayan rakyat itu semakin jauh dari fungsinya. Harusnya sebagai pelayan mereka berlutut pada majikan. Tapi sekarang akibat kekeliruan dan kesesatan, tiba-tiba kaki pelayan itu malah diletakkan di atas kepala majikannya. Jadi jika bangsa ini ingin selamat, maka kita harus melakukan revolusi kesadaran.